Langsung depan gerak. Ya. Depan gerak. Ya, yang datang terlambat. Tadi datang terlambat sudah mulai doa atau belum? Belum. Oke, baiklah, itu berarti belum terlambat. Oh, tapi data yang paling terakhir ya, bukan berarti yang terlambat. Setelah itu ibu mau tanya lagi. Tadi malam siapa yang tidur terlambat? Kenapa tidur terlambat? Pesta. Ada yang main HP. Aduh, ini bagaimana ini anak sekolah, pesta, terus main HP sampai dengan larut. Tidak boleh lagi ya seperti itu. Oke, baiklah. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Ibu minta kesediaan Cika untuk pimpin kita dalam doa. Semua ambil sikap berdoa. Terima kasih Cika, silakan duduk. Oke. Sebelumnya ibu mau absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada. Tidak ada, berarti semua hadir? Ya. Tangan dulu untuk kelas. Baiklah. Sebelum mulai pelajaran, ibu mau tanya lagi. Coba masing-masing periksa diri kalian masing-masing. Apakah saya sudah rapi atau belum? Sudah. Sudah? Sudah. Saya sudah siap untuk terima pelajaran hari ini? Sudah. Semua siap? Siap. Nah, sekarang mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu wajib. Sebuah gambar, silakan kalian mengamati gambar ini, kemudian menjawab pertanyaan yang ada. Di sini disajikan sebuah gambar Edo dan Udin bermain beberapa permainan. Kira-kira anak-anak lihat gambar yang ada di layar ini, kira-kira berbentuk apa saja kah benda permainan mereka? Ayo yang tahu angkat tangan. Persegi. Ada yang berbentuk persegi, bagus Devan. Apa lagi? Persegi panjang. Ada yang berbentuk persegi panjang. Apa lagi? Kotak. Ada yang berbentuk kotak? Ada yang segi empat. Baiklah adik-adik, dari gambar yang
disajikan ini sudah tentu yang adik-adik sebutkan tadi itu memang benar. Itu ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk persegi atau segi empat, dan sebagainya macam yang sudah anak-anak sebutkan tadi. Itu semua merupakan salah satu contoh bentuk dari gambar bangun ruang. Gambar apa? Bangun ruang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal bangun ruang. Lebih khususnya, kita akan belajar tentang mengenal bangun ruang, kubus, dan balok. Tujuan kita belajar ini untuk apa? Yang pertama, melalui tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat memahami konsep bangun ruang dengan tepat. Yang kedua, melalui gambar model bangun ruang, peserta didik dapat membandingkan bangun ruang, kubus, dan balok dengan tepat. Yang ketiga, melalui tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat kubus dan balok dengan benar. Dan yang keempat, melalui diskusi, peserta didik dapat memahami konsep bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3 dengan benar. Sudah siap? Sudah. Siap untuk terima pelajaran? Sudah. Semangat, yes! Yes. Semangat. Yes. Oke, baiklah. Sekarang Ibu punya satu video. Silakan anak-anak simak baik-baik video ini. Kemudian kamu akan menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan video yang sudah Ibu tayangkan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan akan Ibu berikan hadiah. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal bangun ruang bersama saya Ibu Agnes Mugen. Pertama, kita harus memahami dulu pengertian dari bangun ruang. Nah, anak-anak, bangun ruang adalah sebuah benda yang memiliki komponen, isi, dan 3 komponen utamanya, yaitu rusuk, sisi, dan juga titik sudut. Seperti gambar yang ini kita lihat di situ, nomor 1 itu merupakan rusuk. Rusuk itu artinya teman 2 garis atau sisi. Gambar nomor 2 itu adalah sisi. Sisi adalah bidang yang membatasi bangun ruang. Dan gambar nomor 3 adalah titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan dari 3 buah rusuk. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melihat jenis-jenis dari bangun ruang. Jenis dari bangun ruang ini ada 2 jenis, yaitu bangun ruang sisi datar, yang artinya bangun ruang yang memiliki sisi yang berbentuk mendatar, dan juga ada bangun ruang sisi lengkung, artinya bangun ruang yang memiliki sisinya berbentuk melengkung. Nah, contoh dari bangun ruang sisi yang berbentuk datar adalah kubus, balok, limas, dan juga prisma. Sedangkan bangun ruang yang berbentuk sisi lengkung adalah kerucut, tabung, dan juga bola. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar, yaitu kubus dan balok. Yang pertama adalah kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibentuk oleh 6 sisi persegi. Bentuk dari kubus seperti yang adik-adik lihat di gambar. Nah, selain gambar-gambar yang ada di slide ini, apakah anak-anak dapat menyebutkan benda di sekitar kalian yang berbentuk seperti kubus? Ya, betul sekali. Benda-benda yang adik-adik sebutkan tadi itu merupakan contoh dari benda yang berbentuk bangun ruang kubus. Nah, sekarang apakah
dari sebuah bangun ruang kubus. Ciri dari bangun ruang kubus itu yang pertama memiliki 6 sisi yang sama panjang dan berbentuk segi empat atau persegi. Yang kedua memiliki 12 tusuk yang sama panjang. Dan yang ketiga memiliki 8 titik sudut. Dengan gambarnya seperti yang ada di layar. Ada titik sudut, ada sisi, dan juga rusuk. Selain ciri-ciri dari kubus, ada juga sifat-sifat dari bangun ruang kubus. Yang pertama, semua sisi berbentuk persegi. Di sini di gambar ini kita lihat ada sisi A, B, E, F, ada sisi B, C, G, H, G, F, ada sisi E, F, G, H, ada sisi B, C, G, H, dan juga ada sisi A, B, H, E. Kemudian yang kedua, semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Di sini adik-adik bisa lihat gambar di slide itu, rusuk BC, CG, GF, FB, AB, AD, HG, FE, dan AE itu memiliki ukuran yang sama panjang. Yang ketiga, setiap diagonal bidang memiliki ukuran yang sama panjang, yaitu diagonal bidang B, C, G, F memiliki ukuran yang sama panjang dengan diagonal A, D, H, E. Kemudian yang keempat, setiap diagonal ruang memiliki ukuran sama panjang. Di situ adik-adik bisa lihat diagonal ruang dari H, F, B, D sama panjang dengan E, G, dan H, B. Yang kelima, setiap bidang diagonal memiliki bentuk persegi panjang. Di situ adik-adik lihat EH dan juga BC diagonalnya berbentuk persegi panjang. Nah, apakah adik-adik sudah paham? Bangun ruang yang berikut adalah balok. Balok adalah bangun ruang yang dibentuk oleh 3 pasang persegi yang ukurannya sama dan saling berhadapan serta memiliki bentuk persegi panjang. Gambar dari bangun ruang balok dapat adik-adik lihat di layar ini. Dari bentuk balok ini, dapatkah kalian menyebutkan benda di sekitar kalian yang berbentuk seperti balok? Ya, selain spons, ada kardus, ada televisi, ada penghapus, lemari, dan benda-benda yang adik-adik sebutkan tadi itu merupakan contoh dari benda yang berbentuk seperti balok. Nah, bagaimana ciri-ciri dari bangun ruang balok? Ciri dari bangun ruang balok yang pertama mempunyai 12 rusuk. Yang kedua, memiliki 6 bidang sisi dengan sisi yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, mempunyai 8 titik sudut. Dan keempat, mempunyai 4 diagonal ruang. Dan yang kelima, mempunyai 12 diagonal bidang. Selain ciri-ciri bangun ruang balok, ada juga sifat-sifat dari balok. Yang pertama, sisi-sisi balok berbentuk persegi panjang. Seperti yang adik-adik lihat di situ,
Sisi ABFE memiliki bentuk yang sama panjang dengan sisi CDCGH. Yang kedua, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Pada rusuk AB memiliki kesamaan panjang dengan rusuk EF dan juga DC, GH. Yang ketiga, setiap diagonal bidang yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang. Ya, diagonal bidang seperti yang adik-adik lihat di gambar. Kemudian, setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran yang sama panjang. Dan yang terakhir, setiap bidang diagonal pada balok memiliki ukuran sama panjang. Adik-adik, demikianlah ciri dan sifat dari bangun ruang kubus dan balok. Apakah kalian sudah memahaminya? Jika sudah, silakan menjawab pertanyaan yang... Oke anak-anak, sudah simak video tadi? Sudah. Apakah perlu diulang atau tidak? Tidak usah lagi. Baik, berarti sudah simak secara benar apa video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan berdasarkan video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Yang bisa menjawab, Ibu kasih hadiah. Pertanyaan pertama, ada berapa ciri sebuah bangun ruang? Tahu, angkat tangan. Angkat tangan. Elsie. Ya, ciri dari sebuah bangun ruang itu yang pertama memiliki volume atau isi. Tepuk tangan untuk Elsie. Kemudian dia juga memiliki 3 komponen utama. Apa saja itu? Komponen utama. Ayo, 3 komponen utama. Siapa lagi yang mau jawab 3 komponen utama? Devan? Sisi, Apa lagi? sudut, Dan yang ketiga itu apa? Apa? Rusuk. Tepuk tangan untuk Devan dan juga Cili. Baik. Sebuah bangun ruang dia mempunyai ciri. Yang paling utama itu adalah punya volume atau isi dan juga tersusun oleh 3 komponen utama, yaitu ada sisi, ada titik sudut dan juga ada rusuk. Ini Ibu kasih contoh. Ini berbentuk apa? kubus, Berbentuk apa? kubus, Jika Ibu tunjukkan ini, bagian depan ini kalau dalam bangun kubus, ini kita sebut dengan apa? sisi, Apa? Sisi. Ada sisi depan, sisi belakang, atas dan bawah, ini sisi. Sudah? sudah, Kemudian jika Ibu tunjuk yang ini disebut dengan apanya? Apa? Rusuk. Oke. Kalau Ibu tunjuk yang ini, sudut, sudut. Berarti sudah bisa paham dong apa itu sisi, apa itu titik sudut dan apa itu rusuk. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut dulu. Siapa yang bisa jelaskan apa saja yang termasuk dari bangun ruang sisi lengkung? Tadi bangun ruang itu dibagi atas 2 toh? Oh itu. Apa saja yang termasuk bangun ruang sisi datar dan apa saja yang termasuk dalam bangun ruang sisi lengkung? Yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi datar. kubus dan balok, Iya, ada kubus dan balok. Tepuk tangan untuk Elsie. Selain kubus dan balok, apa lagi? Coba siapa yang bisa jelaskan sisi bangun ruang sisi datar itu apa? Bangun ruang yang memiliki sisi yang berbentuk mendatar. Itu disebut dengan bangun ruang sisi datar. Sekarang bangun ruang sisi lengkung. Iya, bangun ruang yang berbentuk melengkung. Sisinya berbentuk melengkung. Nah, bangun ruang yang sisinya berbentuk melengkung itu ada apa saja?
dan balok. Ya. Kotak, apa lagi? Kotak apa? Coba. Ayo yang lain. Yang berbentuk kubus. Benda di sekitar kalian yang berbentuk kubus. Selain ini, ibu kasih contoh ini adalah kotak jam. Mungkin ada yang punya contoh yang lain lagi. Sekarang ingat kembali yang tadi ada kotak tisu. Ada kotak tisu juga yang berbentuk kubus. Ya toh? Iya. Ada dadu. Pernah main ular tangga? Yang mau pegang untuk hitung-hitung itu namanya apa? Dadu. Dadu itu berbentuk kubus. Kemudian ada rubik. Rubik itu yang warna-warni. Yang terdiri dari kubus satuan itu namanya rubik. Baiklah. Sekarang setelah kamu menyebutkan contoh benda-benda yang ada di sekitar kalian yang berbentuk kubus dan balok, sekarang mari kita bentuk beberapa kelompok. Kemudian kita akan mengerjakan tugas yang akan ibu sampaikan. Sudah? Baik. Ibu akan membagikan LKPD ini. Silakan anak-anak mengerjakan LKPD ini. Tapi sebelumnya, pilih dulu siapa ketua kelompoknya masing-masing. Sudah pilih ketua kelompoknya dan siapa yang bertugas untuk mencatat? Sudah. Kelompok 1 siapa yang jadi ketua? Melani. Kelompok 2? Elsie. Kelompok 3? Reza. Baik. Sebelum itu, nanti sebentar saat kamu presentasi juga, itu semua kelompoknya maju ke depan. Jadi tidak hanya satu orang. Oke. Silakan mengerjakan ini. Kerjakan di dalam lembar ini saja. Jangan lupa tulis nama kelompok dan nama anggota. Nama kelompok dan nama anggota tulis saja di sini, di atas itu atau di belakang. Semua anggota kelompok kerjasama, tidak ada yang hanya satu orang saja yang kerja. Semuanya wajib kerjasama, tidak ada yang duduk bermain, Oke, silakan. Kira-kira dia membantu. Cepat sudah tulis nama kelompok. Lalu buat dulu di gambar contoh di satu kertas dulu, kamu hubungkan dulu, baru kalau sudah rasa benar gambarnya itu baru kamu masukkan. Tahan di situ saja, di satu kertas saja. Yang di tengah jangan garis di tengah dong.
kelompok. Oke, yang berikut. Saya Nama Devan. Saya sebagai anggota. Kelompok 1. Iya, silakan. Kenalkan nama saya Devan. Sebagai Anggota kelompok. Perkenalkan nama saya Cili sebagai anggota kelompok 1. Oke, baik. Silakan mempresentasikan. Pertanyaan pertama, kelompok yang lain silakan mendengarkan hasil presentasi mereka. Nanti kalian memberikan tanggapan. Silakan. Nomor 1 dan penjawaban adalah Memberikan, ini menghubungkan. Baca dia soal dulu. menghubungkanlah titik-titik berikut menjadi sebuah bangun buah. Ini silakan menghubungkan. Gambar itu sudah disiapkan. Teman-teman, ini adalah gambar yang saya buat. Iya. Kelompok 1, dari titik-titik tadi mereka menghubungkan gambar tersebut berbentuk seperti ini. Lanjut. Sudah, tidak apa-apa, tidak usah tertawa. Ini menurut gambar kelompok mereka, kita hargai. Perkenalkan nama saya Cili Kamal. Saya ketua di kelompok 2. Perkenalkan nama saya Tiara. Saya bertugas sebagai anggota. Perkenalkan nama saya Arin Watu. Saya bertugas sebagai anggota. Perkenalkan nama saya Islasi. Saya bertugas sebagai anggota. Identifikasikan perbedaan yang terdapat pada kedua gambar tersebut. Bahwa pertama memiliki salah satu sisi yang berbeda. Kalau di kubus memiliki 6 sisi yang sama panjang. Yang kedua, bahwa memiliki 6 bidang sisi. Kalau di kubus memiliki 12 sisi yang sama panjang. Ketiga, di balok memiliki 8 sudut. Kubus memiliki 8 sisi. Oke. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 3? Tidak. Tidak ada? Oke, silakan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Pagi. Saya ketua kelompok 3. Nama Adriano Gracio Reza. Perkenalkan nama saya Kunter Samal Ani. Perkenalkan nama saya Santi sebagai Perkenalkan nama saya sebagai Oke. Ya, ini adalah hasil dari kelompok 3 menghubungkan titik-titik yang ada di soal. Silakan memberikan penamaan. Penamaannya adalah KLMNOPIR. Oke. Silakan geser. Nomor 1, sisi balok memiliki sama panjang. Nomor 2, mempunyai 12 diagonal bidang. Kubus nomor 1, 6 sisi yang sama
panjang. Nomor 2, semua sisi berbentuk persegi. Demikian hasil. Oke, demikian hasil diskusi dari kelompok 3. Sekarang kesempatan untuk kelompok 1 dan 2. Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Oke, dari kelompok 2 silakan. Kuat. Satu orang saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami mau komentar bahwa penaruhan penggunaannya salah dan juga gambar yang disajikan salah. Oke, menurut kelompok 2, penamaan yang kamu berikan di gambar ini masih keliru. Kemudian gambarnya juga masih keliru. Apakah kamu terima masukan mereka ini? Atau ada yang mau menjawab? Iya, mereka terima. Berarti gambar mereka ini masih keliru. Silakan, mungkin lebih tepatnya untuk gambarnya mau dirubah, silakan. Yang mau berubah gambarnya sudah benar? Penamaannya masih salah. Mau perbaiki? Atau? Baik, teman-teman ada yang mau menjelaskan penamaannya? Silakan. Silakan yang mau menjelaskan. Oke. OPIN. Sudah benar ini. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikut tepuk tangan juga untuk kelompok 3 yang sudah. Silakan kembali. Yang pertama Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah melakukan presentasi terkait dengan tugas yang Ibu berikan. Kemudian yang kedua, terima kasih juga untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD kemudian mempresentasikannya. Terkait dengan gambar yang tadi, titik-titik yang dihubungkan tadi, maka gambar yang betul itu adalah kelompok 1 dan kelompok 2. Sedangkan kelompok 3 setelah mendapat masukan dari teman kelompok 2 baru diperbaiki sehingga gambarnya sudah benar. Kemudian memberikan penamaan. Ketika memberikan penamaan pada sebuah bangun ruang juga harus ingat dia harus berlawanan dengan arah jalan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Oke, sekarang Ibu mau tes. Evaluasi. Silakan dikerjakannya secara masing-masing ya, tidak boleh kerja sama. Jangan lupa tulis nama. Oke, sudah semua? Bisa kerjakan soal tadi? Bisa. Gampang atau sulit? Gampang. Oke lah, baik. Anak-anak, dari pagi kita sudah belajar tentang mengenal bangun ruang. Kira-kira bangun ruang apa saja yang kita pelajari hari ini? Bangun ruang kubus dan balok. Dari
bisa lihat di buku matematika halaman 24. Silakan dikerjakan di rumah.